Hai teman-teman semuanya, saya Triseptiana, IK IPS 1. Kali ini saya akan menceritakan kisah hidup yang sangat inspiratif yang bisa kita teladani dalam kehidupan serta menjadi motivasi kita semua. Kisah yang akan saya ceritakan dari tokoh biografi Tri Risma Harini, MT. Beliau lahir di Kediri, Jawa Timur pada 20 November 1961. Perempuan yang akrab dipanggil Risma menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Kediri dan lulus tahun 1973. Ia melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 10 Surabaya dan lulus pada tahun 1976. Kemudian, beliau melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya dan lulus pada tahun 1980. Perguruan tinggi ia tempuh di jurusan Surabaya dan lulus pada tahun 1987. Pada 4 Maret 2015, ia mendapatkan gelar kehormatan Teknik Sipil dan Perencanaan. Risma lahir di keluarga Regilius. Kakeknya seorang kiai pemimpin Laskar Hizbullah. Saat peristiwa ketika kecil, Risma sering sakit-sakitan. Karena penyakitnya itu, orang tua Risma membatasi kegiatan Risma sehingga ia tidak leluasa bermain dengan teman sekampungnya. Atas bantuan kakaknya, Risma kemudian bisa keluar rumah diam-diam. Pada saat tidur siang, Risma biasanya pura-pura tidur. Kakaknya yang membukakan jendela agar Risma bisa keluar untuk bermain dengan teman-teman di kampung. Tidak ingin larut dengan kelemahan fisiknya, Risma menyibukkan diri dengan berlatih menari di sekolah. Menari dikuasainya dengan mudah sehingga dia sempat menjadi pelatih kakak-kakak kelasnya menari. Risma juga sempat menjadi seorang atlet, Mas Petela, yang menduduki peringkat atlet nasional waktu itu. Waktu Indonesia Barat, karena pagi hari ia harus berlatih, di kelas 2 ia memutuskan meninggalkan dunia atlet yang menyebabkan prestasi akademiknya menurun. Dan benar adanya, sejak menjadi mahasiswa, Risma sudah bisa mencari uang sendiri dengan membantu mengerjakan proyek-proyek pemerintah kota Surabaya. Setelah tamat kuliah, Risma mencoba mendaftarkan sebagai PNS dan menempatkan di Bojonegoro. Setelah 5 tahun berjalan, Risma kemudian pindah ke Surabaya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Risma Harini mulai menata kota Surabaya sejak dirinya menjadi kepala DKP. Ia melanjutkan tugas tersebut setelah dilantik menjadi wali kota pada 2010. DKP hingga ia menjadi wali kota, Surabaya menjadi lebih asri dan tertata lebih baik, lebih jauh dan lebih segar. Selain itu, Risma juga membangun jalur pedestrian dengan konsep modern di sepanjang jalan Basuki Rahmat, yang kemudian melanjutkan hingga jalan Tunjungan, Blaungan, dan Palingan Sudirman. Sebagai wali kota, Risma telah menggunakan waktunya untuk kepentingan masyarakat Surabaya sehingga waktu untuk keluarganya tersita. Namun, sebagai istri dan sebagai ibu, Risma selalu rajin berkomunikasi dengan keluarganya di sela-sela kepadatan tugasnya. Sebagai pemimpin Surabaya, dia mengatur diklat kebutuhan belanja di daerah dengan sangat bijaksana dalam asas kemanfaatan. Pembuatan rumah singgah yang diawali dengan tahun 2002, pada dia menjabat menjadi kepala bagian bina orang miskin di Surabaya, juga ditata dan dipilah sesuai dengan produktivitasnya dan minat. Pemerintah kota Surabaya menanggung pajak dan modalnya. Yang gagal di satu usaha akan disalurkan ke usaha lainnya. Selain itu, Risma juga membuat pembimbingan bagi anak-anak di Surabaya, dari yang kebutuhan khusus sampai anak-anak nakal diputus sekolah. Surabaya merupakan kota terbesar. Risma melakukan upaya menyadarkan kelompok orang yang menghambat pembangunan. Risma berhasil membuat pasar-pasar tertata rapi. Risma adalah orang yang sering melakukan aksi spontanitas dalam mengatasi masalah yang terjadi pada warganya dan merasa tidak perlu dipublikasikan. Risma pernah tidak tidur menghadapi banjir. Dia pun kadang juga mengatur lalu lintas yang macet sehingga layaknya Risma adalah figur pemimpin yang mampu mengatasi banyak masalah yang dialami warganya, baik masalah materi maupun masalah sosial. Dia pernah memarahi seseorang ibu yang menjual anaknya kepada pria hidung belang. Risma menganut paham bahwa jabatan adalah sikap kepemimpinan yang layak jadi pemenut. Sebagai wali kota tidak dapat terbangku tangan, ia selalu proaktif terjun ke tengah warga untuk membangun warga bekerja dan memberikan kebutuhan warga. Tak heran dalam mobilnya selalu tersedia peralatan yang sewaktu-waktu dibutuhkan, seperti sepatu boot, jas mantel, sandal jepit, linggis, hingga beras yang sengaja dibawanya sebagai persiapan jika diperlukan sewaktu-waktu. Ini yang diberikan untuk sistem pelayaran kemudahan izin investasi Kota Surabaya. Foundation
atau keberhasilan dalam mengubah wajah. Kota Surabaya dari kumuh penatanya menjadi kota yang lebih hijau dan tertata rapi. Penghargaan diberi. Risma juga dinilai menghasilkan mengubah banyak lahan pemakaman gersang menjadi ruang penyerapan air hingga dapat menyangkal banjir. Agustus 2015, Tri Risma hari ini menerima anugerah tanda kehormatan bintang jasa utama dari Presiden Joko Widodo. Penghargaan ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil. Demikianlah biografi Tri Risma hari ini. Menarik bukan? Semoga bisa menjadi inspirasi kita semua. Saya Tri Septiana dari IK IPS 1, pamit undur diri ya. Sampai jumpa lagi. Bye.